Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Maulidi dari kelompok 4. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang wartawan dan budaya amplop atau budaya amplop pada wartawan pendidikan dalam kaitannya dengan media relation. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak apa itu wartawan dan budaya amplop dalam dunia wartawan. Oke, wartawan memainkan peranan penting sebagai pilar keempat dalam demokrasi. Untuk itu, wartawan harus bersikap independen dan terlepas dari intervensi pihak luar. Independensi ini tidak hanya berlaku pada hubungan wartawan dengan pemerintah saja, namun juga berlaku pada hubungan wartawan dengan sumber beritanya, seperti institusi pendidikan tinggi. Dalam memperoleh pemberitaan dari institusi pendidikan tinggi, wartawan seringkali bersinggungan dengan praktisi public relation yang juga melakukan tugas media relation untuk memperoleh publikasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan apa sih itu budaya amplop dalam institut pendidikan. Oke, di sini Louis Iswara atau wartawan senior Kompas menyatakan bahwa demokrasi sebuah negara bisa terus berjalan dan lestari jika masyarakatnya mendapat informasi valid dan transparan untuk menimbang dan memutuskan opini ataupun tindakan yang akan ia lakukan kepada publik terkait kepentingan bersama. Salah satu sumber informasi tersebut ialah melalui laporan berita pewarta di media massa. Ini berarti wartawan menanggung beban tugas demokratik atau democratic duty untuk menulis berita secara jelas sehingga mudah dipahami, dan juga wartawan mempunyai kontak sosial yang paralel. Maksudnya, jika wartawan bisa menjalankan tugasnya dengan baik, maka proses demokrasi akan terus berjalan karena jangkauan media massa itu sangat luas dan ditonton oleh masyarakat dan khalayak ramai. Dalam rangka menjaga profesionalismenya para wartawan, maka perlu dibentuk sebuah aturan yang sifatnya mengikat profesi wartawan, sehingga Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dan Aliansi Jurnalis Indonesia atau AJI akhirnya menyusun kode etik jurnalistik untuk wartawan Indonesia. Hal yang terpenting ialah setiap orang yang berprofesi sebagai wartawan harus berada di bawah naungan kode etik jurnalistik, karena kode etik yang dirancang perkumpulan wartawan merupakan pengungkapan kontrak yang dibuat wartawan demi kepentingan bersama. Akan tetapi, peran terpenting dari seorang wartawan ialah peran wartawan sebagai watchdog, yakni pengawas yang akan mengkritik kebijakan pihak yang berwenang atas kepentingan banyak orang. Setiap wartawan akan diberikan kemampuan intelijen untuk menganalisis apakah ada pejabat publik yang menyalahgunakan wewenangnya, ataukah ada hak masyarakat sipil yang dicurangi, ataukah ada kong kali kong sekelompok oknum, sehingga banyak pihak-pihak mengkhawatirkan keberadaan wartawan yang menyajikan berita secara jujur apa adanya. Kini banyak orang berusaha dengan berbagai cara untuk menjinakkan para watchdog, dan tidak sedikit yang berhasil mengubah wartawan menjadi lapdog yang lucu dan patuh bagi tuan-tuannya. Menyampaikan berita didasarkan atas keinginan tuannya dan tidak mampu bersifat kritis karena sudah dipengaruhi oleh banyak kepentingan, entah itu kepentingan politik ataupun kepentingan bisnis semata. Bisa jadi mereka lupa bahwa mereka punya beban tugas memegang teguh demokrasi ketika menjalankan profesinya. Dalam sebuah penelitian skripsi yang disusun oleh mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Diponegoro Semarang, Hairul Ulil Albab, dengan judul Penataan Kode Etik Jurnalistik, peliput pemerintah Provinsi Jawa Tengah setelah penghapusan amplop jurnalis, ditemukan bahwa salah satu cara untuk menjinakkan wartawan ialah dengan memberikan amplop. Nominal yang diberikan oleh Pemprov Jawa Tengah ialah Rp150.000 per wartawan. Namun semenjak Ganjar Pranowo dilantik menjadi Gubernur Jawa Tengah, maka kebijakan amplop tersebut dihapuskan karena dikhawatirkan akan mempengaruhi independensi dan netralitas wartawan
ketika melakukan peliputan di kawasan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemberian amplop kepada jurnalis seringkali dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi yang positif dengan wartawan. Akan tetapi memiliki sisi negatif karena mengandung kecurigaan, maksud terselubung, baik bagi si pemberi maupun si penerima. Meskipun diakui oleh wartawan bahwa pemberian amplop kepada wartawan bukanlah hal yang baru, malah sulit dilepaskan dari dunia jurnalistik, karena memang sudah membudaya. Akhirnya pemberian amplop kepada wartawan ini menjadi seperti biasa dan berlangsung secara terus-menerus. Pemberian amplop kepada wartawan pada akhirnya juga menimbulkan dualisme di kalangan wartawan itu sendiri. Sebagian merasa hal tersebut adalah hal yang merendahkan profesi wartawan, namun tidak sedikit yang menganggap amplop tersebut hanyalah bentuk silaturahmi dari instansi dan tentu tidak akan mengganggu proses netralitas pemberitaan di medianya. Sama halnya dengan praktisi public relations di sebuah instansi baik pemerintah maupun swasta. Wartawan sebagai partner untuk memposisikan instansi secara positif tentu harus mendapatkan hospitality yang prima dari setiap praktisi public relations. Keberadaan wartawan akan memudahkan pekerjaan praktisi public relations yang ingin menjangkau audiens sebanyak mungkin dengan waktu yang hampir bersamaan. Apalagi ditambah dengan fakta bahwa wartawan melalui medianya bisa dianggap sebagai orang ketiga dari perusahaan yang memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi dibandingkan oleh humasnya sendiri. Praktisi public relations tentu telah melakukan berbagai macam kegiatan media relations demi membangun hubungan simbiosis mutualisme dengan rekan wartawan. Misalkan dengan melakukan pers briefing, press release, press tour, resepsi pers, dan wawancara pers. Melalui kegiatan media relations ini, tentu akan memberikan pencitraan positif bagi institusi. Pengaruh media massa sebagai sumber informasi masyarakat semakin memudahkan pekerjaan praktisi public relations yang ingin terus-menerus mengabarkan kepada khalayak mengenai kesuksesan organisasinya. Sama halnya ungkapan fenomenal Abraham Lincoln, "Public opinion is everything." Maka jika seluruh media massa mengungkapkan perusahaan Anda baik, maka tentu publik akan percaya bahwa perusahaan Anda baik. Namun begitu pun sebaliknya, jika seluruh media massa mengatakan perusahaan Anda buruk, maka publik akan percaya bahwa perusahaan Anda buruk. Begitupun dengan praktisi public relations institusi pendidikan tinggi yang mulai menyadari peran pekerja media sebagai partner yang dapat membantu mencapai tujuan organisasinya untuk membangun image positif di masyarakat. Mereka pun mulai menyusun strategi media relations agar bisa lebih akrab dengan rekan wartawan yang biasa meliput di instansinya. Akan tetapi, kegiatan mereka menganggap cara terbaik untuk menjalin hubungan baik dengan rekan wartawan ialah dengan memberikan fasilitas berupa uang tunai atau amplop. Padahal, menurut kode etik profesi wartawan, setiap jurnalis dilarang untuk menerima uang. Pemberian uang tunai atau amplop bagi wartawan kemudian membudaya hampir pada semua aktivitas media relations yang dilakukan oleh praktisi public relations institusi pendidikan tinggi di Yogyakarta. Dari penjelasan di atas, penulis ingin meneliti lebih jauh bagaimana para wartawan menyikapi budaya amplop yang dilakukan oleh praktisi public relations institusi pendidikan tinggi Yogyakarta, termasuk kemudian adanya budaya amplop dalam kegiatan media relations yang ingin dilakukan oleh praktisi public relations tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian untuk pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara masyarakat, serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan berpengaruh dari suatu fenomena. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Ya, baik, di sini saya akan membahas tentang praktek budaya amplop. Dalam kode etik jurnalistik tentang peraturan mengenai pemberian amplop sudah diatur meskipun tidak secara eksplisit menyatakan amplop.
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Wartawan yang memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan interferensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers. Pemberian amplop oleh praktisi PR kepada wartawan dianggap sebagai intervensi dari pihak luar yang mempengaruhi berita yang ditulis oleh wartawan. Seharusnya wartawan dan praktisi PR bisa saling bersinergi karena pada dasarnya wartawan butuh isu. Dengan demikian, tanpa amplop wartawan akan mau menulis berita yang menjadi publikasi. Dan hal ini dikarenakan wartawan dan praktisi membutuhkan isu untuk dijual, sehingga tanpa amplop pun wartawan akan tetap mencari isu dan praktisi PR akan mendapatkan publikasi dari isu tersebut. Menjelaskan tentang strategi pengolahan isu dan layak berita. Dalam pemberitaan jurnalistik, ada yang namanya nilai berita. Ada yang nilai berita inilah yang membuat sebuah informasi menjadi layak berita. Beberapa nilai berita tersebut antara lain newsworthy, kepentingan, timelines, kebaruan, dan magnitude skala, proximity, kedekatan, dan prominence, keterkenalan, dan human interest, nilai kemanusiaan. Wartawan dalam mencari berita pasti berdasarkan nilai-nilai berita. Karena itu, praktisi public relation seharusnya bisa mengandalkan nilai berita untuk menarik wartawan agar meliput institusinya. Dan kadang-kadang isu tidak dimanfaatkan dan ditangkap oleh praktisi public relation. Padahal banyak isu yang bisa menjadi wacana publik. Isu pendidikan khususnya harus menarik, tidak hanya seputar event sejarah, tapi juga kasus-kasus harga hangat yang membutuhkan pendapat dari kalangan pendidik. Dan hasil dan pembahasan peran penting relasi wartawan dan praktisi public relation. Selama ini, relasi wartawan dan praktisi public relation institusi pendidikan tinggi seringkali disepelekan. Padahal sikap saling percaya dan saling membutuhkan memainkan perasaan penting bagi wartawan. Artinya, wartawan dan praktisi public relation bisa saling bekerja sama untuk memenuhi tuntutan tugas masing-masing. Menurut hasil FGD, yang dilakukan praktisi public relation hanya memerankan diri sebagai marketing institusi saja. Praktisi public relation biasanya akan menghubungi wartawan jika kegiatan yang membutuhkan publikasi saja. Berkaitan dengan amplop, harus ada bukti baru bisa ditindak. Itu merupakan kutipan wawancara dengan Laila Romatib. Berdasarkan hasil wawancara di atas, permasalahan budaya amplop di kalangan wartawan seharusnya bisa dihindari. Meskipun demikian, ada penafsiran independensi wartawan dalam pasal 1 Kode Etik Jurnalistik yang bisa menjadi celah bagi wartawan untuk melanggar independensinya. Di situ disebutkan bahwa independensi berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani, tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan. Perkataan hati nurani dalam pasal tersebut sering disalahartikan bahwa kekuatan kode etik jurnalistik hanya pada hati nurani tanpa adanya sanksi yang tegas bagi wartawan yang melanggarnya. Untuk itu, selain penghapusan budaya amplop dari kalangan wartawan dan praktisi public relation, juga diperlukan penegasan aturan dalam kode etik jurnalistik yang ada. Kesimpulan dan saran.
Kesimpulan, relasi yang baik antara wartawan dan praktisi public relation dapat mencegah budaya amplop pada wartawan. Ketika praktisi public relation dan wartawan sama-sama memahami kebutuhan kedua belah pihak, akhirnya dapat tercipta kerjasama yang baik. Pada dasarnya, wartawan membutuhkan isu dari praktisi public relation, dan praktisi public relation memerlukan wartawan untuk publikasi. Pengolahan isu menjadi hal penting agar menghasilkan berita yang menarik. Wartawan mengharapkan praktisi public relation dapat memberikan isu yang memiliki nilai berita sehingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Event sederhana yang ada sebenarnya bisa diolah menjadi berita apabila dilihat dari kacamata wartawan. Tidak semua wartawan mau menerima amplop. Bahkan, banyak yang tidak setuju dengan budaya amplop karena hal tersebut bertentangan dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Kode Etik Jurnalistik. Selain itu, pemberian amplop juga dapat mempengaruhi objektivitas wartawan dalam mencari berita. Sarannya, praktisi public relations harusnya mempelajari kaedah-kaedah jurnalistik untuk membantu media relation yang dilakukan dengan wartawan. Institusi media perlu memberlakukan sanksi tegas kepada wartawan yang melakukan budaya amplop. Perlunya peninjauan ulang terhadap pasal-pasal yang ada dalam Kode Etik Jurnalistik, maka dari itu, penelitian selanjutnya bisa dilakukan dengan cara melakukan wawancara pada wartawan amplop untuk lebih memahami mengenai fenomena budaya amplop. Baik, itu penyampaian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.